Halo, selamat datang di channel Made Pandu. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Aku kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke videonya yuk. Let's go. Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Nah, kali ini Kak Pandu akan mengajak kalian untuk belajar mengenal dan membandingkan bilangan pecahan seperti judul yang di atas ini ya. Nah, untuk mengenal pecahan ini, kita awali dengan yang enak-enak ini. Seperti yang kalian lihat di gambar ini. Ini gambar apa? Oke, kalian pasti tahu ini adalah gambar roti. Ya, roti yang modern. Yaitu namanya pizza. Oke, di sini kakak punya gambar satu buah pizza, bentuknya lingkaran gitu. Satu buah pizza. Nah, ini berapa pizza yang kalian lihat di sini? Berapa? 1, Kak Pandu. Oke, 1, benar sekali. Jadi di sini ada 1 pizza. Nah, sekarang gimana kalau kakak potong? Oke, gimana kalau gini? Ini berapa pizza namanya? Kalau kakak potong bagi 2. Oke, yang ini berapa namanya nih? Yang ini setengah ya, setengah. Bisa kita tuliskan 0,5 atau 1/2. 1 dari 2 bagian gitu ya. Itu namanya setengah. Nah, sekarang kalau kakak potong lagi. Potong lagi. Kakak dipotong lagi. Set. Ya. Oke, sekarang masing-masing bagian ini berapa namanya? Nah, bagian yang ini, bagian yang ini, bagian yang ini, bagian yang ini berapa namanya? Oke, dari tadi satu lingkaran, satu buah pizza, sekarang kakak bagi menjadi 4 gitu. Jadi kakak bagi menjadi 4. Jadi masing-masing bagian ini banyaknya namanya 1 dari 4. Ini juga 1 dari 4. Ini 1 dari 4 bagian. 1 dari 4 bagian gitu jadinya. Kalau ada 4 potong, berarti yang sepotongnya itu jadinya 1/4. Kalau misalkan nanti ada 8 potong, jadi satu bagiannya itu namanya 1/8. Oke, udah mengerti? Oke, sudah bagus sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan nih. Kakak ingin membuat kalian lebih paham lagi mengenai ini. Nah, sekarang coba kita lihat ini sekarang ini. Ini kita mengenal bilangan pecahan ya. Oke, yang ini sekarang. Oke, dari gambar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama itu gambar kotak. Kotak ini dibagi menjadi 4 bagian. Dibagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalian fokus ke yang diarsir gitu. Yang diarsir ada berapa? Jadi dari gambar kotak yang pertama ini, yang diarsir cuma ini aja, 1 bagian. Itu 1 dari 4 bagian. Jadinya pecahannya adalah 1/4. Oke. Kemudian yang kedua, ini ada berapa segitiga? 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga, ada 4 segitiga. Yang diarsir cuma 1 bagian. Berarti pecahannya adalah 1/4. Kemudian yang ketiga, ini ada 6 kotak nih, 6 kotak. Yang diarsir itu ada 2 bagian. Jadi pecahannya adalah 2 dari 6. Nah, kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dikali 2 jadi 12 kotak. Ada 12 kotak. Kemudian yang diarsir adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pecahannya 5 dari 12 kotak. Oke, kemudian di gambar yang kelima. Gambar yang kelima ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, ini ada segitiga-segitiganya, kita lihat ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 segitiga. Jadi yang diarsir adalah 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dari 12. Kemudian ini ada lingkaran. Lingkarannya dibagi 4 kayak tadi, kayak yang gambar pizza tadi. Jadi dibagi 4, 1, 2, 3, 4. Yang diarsir cuma 2 bagiannya. Jadi 2/4. Kemudian ini lingkaran lagi, tapi baginya beda. Ini dibagi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dibagi 8. Terus yang diarsir itu ada 3. 1, 2, 3. Jadi 3 dari 8. 3/8 pecahannya. Kemudian yang ini juga dibagi 8 ya. Ini dibagi 8, terus yang diarsir ada 4. Jadi pecahannya adalah 4/8. Oke, gampang sekali ya tentang pecahan ini. Jadi kalian lihat dibagi berapa gambarnya, seperti kotak ini dibagi 4. Jadi dibagi 4, kemudian yang diarsir cuma 1. Jadi pecahannya adalah 1/4. Nah, bagaimana secara umum pecahan itu? Oke, jadi secara umum bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B. Jadi ada di atasnya A per B. Kayak misalkan A-nya bisa diganti bilangan berapa aja, B-nya bisa diganti bilangan berapa aja, tapi ada syaratnya nanti B-nya. Kemudian A dan B ini adalah bilangan bulat. Jadi kemarin kalian sudah pelajari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan nilai B-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu. Jadi di pecahan itu B-nya yang di bawah tidak boleh sama dengan 0. Jadi yang A ini namanya adalah pembilang. Kemudian yang di bawahnya ini B-nya namanya penyebut. Jadi dalam pecahan ada namanya pembilang dan ada namanya penyebut. Nah, syarat yang paling harus kalian ingat adalah penyebut di pecahan ini tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Jadi jika dia nanti nilainya 0, itu menyebabkan nilainya tidak terdefinisi. Oke? Ingat itu. Sekarang kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini ada yang namanya pecahan relatif. Coba kita baca. Bilangan pecahan 2/4, 3/6 dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai, yaitu 1/2 atau setengah. Pecahan-pecahan yang relatif senilai disebut pecahan ekuivalen. Ekuivalen itu sama ya, bentuk dan nilainya sama. Perhatikan ilustrasi berikut. Bagian yang berwarna kuning jika dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah sebagai berikut. Nah, kalian perhatikan gambar ketiga kotak ini. Jadi kalau diperhatikan secara visual gitu ya, asik. Ini kotaknya ini sama gedenya dengan yang di samping ini ya. Jadi sama gedenya. Secara visual gedenya itu sama. Kemudian pembagiannya dia yang berbeda. Yang pertama ini dibagi 2. Yang ini dibagi 2, kemudian yang ini dibagi 4 kotak, kemudian yang paling di kanan dibagi dengan 6 kotak. Tapi kalian lihat yang diarsir. Yang kuning ini ya, kakak anggap yang kuning ini adalah yang diarsir gitu ya. Jadi besar daerah yang diarsir ini sama dengan ini. Besarnya ya, jangan dilihat jumlah kotaknya, jadi besarnya. Jadi besarnya itu sama gitu ya. Jadi kalau kita berbalik ke pengertian yang tadi, jadi satu kotak ini yang diarsir cuma 1, jadi nilai pecahannya adalah setengah ini. Kemudian yang ini setengah, kemudian yang ini ada 4 kotak yang diarsir 2, jadi 2/4. Kemudian yang ini ada 6 kotak yang diarsir 3, jadi 3/6 gitu. Jadi kenapa dia dikatakan relatif senilai? Jadi kalau kita sederhanakan nanti ketiganya ini nilainya akan sama gitu. Jadi setengah 2/4, kemudian 3/6. Nah, ini yang 2/4 sama 3/6 bisa kita sederhanakan gitu. Jadi ini sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. Kemudian 4 dibagi 2, 2. Nilainya setengah.
Kemudian yang ini dibagi 3, ini dibagi 3. Jadi 3 dibagi 3, 1. Kemudian 6 dibagi 3, itu nilainya 2. Jadi 1/2. Jadi ini setengah, setengah, setengah. Nilainya sama. Bentuknya berbeda, tapi nilainya sama. Itu dalam matematika ya. Jadi bentuknya nggak harus sama. Yang penting nilainya sama. Jadi setengah, setengah, setengah itu yang dinamakan pecahan yang relatif nilai bentuknya beda, tapi nilainya sama. Jadi selanjutnya misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat dengan B dan D tidak sama dengan 0. Jadi penyebut-penyebutnya tidak sama dengan 0. Pecahan A per B ekuivalen atau senilai dengan C per D jika A kali D sama dengan C kali B. Nah ini nanti ada namanya perkalian silang. Jadi A per B sama dengan C atau senilai dengan C per D itu kita kali silang sehingga menemukan bentuk yang di atas ini. Kita kali silang A dikali D, A dikali D sama dengan ini B-nya dikali C dikali ke atas. Jadi B kali C atau C kali B sama aja, sifat komutatif. Jadi itu ya pecahan relatif senilai. Oke, kalian udah mengerti? Sudah Kak Pandu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke, kita lanjutkan sekarang ke membandingkan. Oke, kita lanjutkan sekarang ke membandingkan dua bilangan pecahan. Bagaimana membandingkan dua bilangan pecahan? Kemarin kita sudah pelajari membandingkan dua bilangan bulat. Nah, sekarang kita membandingkan dua bilangan pecahan. Sekarang ada pemilang, ada penyebut. Gimana cara membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Oke. Dari soal ini, tentukan bilangan yang lebih besar nilainya ya, bukan lebih besar bentuknya. Antara 3/4 dengan 2/3. Oke, 3/4 dengan 2/3. Jadi untuk membandingkan dua pecahan, kita perlu menentukan yang namanya KPK. KPK ini adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita perlu menentukan KPK dari penyebutnya. Oke, kita perlu menentukan KPK dari penyebutnya. Penyebutnya yang mana? Itu antara 4 dan 3. Nah, di sini kakak punya cara kakak dulu yang kakak gunakan di SD gitu ya. Jadi antara 4 dan 3 kakak buat ini, dia berjejer, kemudian kakak kasih garis bawah. Dari 4 dan 3 ini kita bagi dengan bilangan yang paling kecil. Antara 4 dan 3, pembaginya mana yang lebih kecil yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, ini kita gunakan bilangan prima ya. Kemarin kita udah belajar bilangan prima. Jadi bilangan prima terkecil itu 2. Coba kita bagi 2. Ada yang bisa dibagi 2 apa enggak? Kalau ada salah satu aja yang bisa dibagi 2, kita bagi. Enggak perlu dua-duanya harus bisa dibagi gitu ya. Jadi yang pertama kita bagi 2. Kita bagi 2, oke nggak usah dilingkari. Kita bagi 2, 4 dibagi 2, 2. 3 dibagi 2, nggak bisa ya. Bukan nggak bisa, tapi nilainya nggak bulat hasilnya. Jadi kita tetap tulis 3 di sini. Kemudian, ini ada 2 dan 3, kita bagi 2 lagi. 2 dibagi 2, 1. Kemudian ini, 3 dibagi 2, kita tetap tulis 3. Kemudian, dibagi 2-nya udah habis, bilangan prima selanjutnya adalah 3. Kita bagi 3, 1 dan 3. 1 dibagi 3, oke 1 dibagi 3. Kita tetepin tulis 1. Kita hanya tulis yang bisa dibagi bilangan bulat aja dan hasilnya bulat. 3 dibagi 3, 1. Jadi semuanya udah jadi 1, 1 di sini. Jadi kalau semua udah 1, 1 paling bawah itu berarti udah selesai. Sekarang kita kalikan ini semua. 2, 2, 3-nya kita kalikan. 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Jadi KPK-nya adalah KPK dari penyebutnya adalah 12. Nah, sekarang kita jadikan kedua penyebutnya ini menjadi 12. Baru kita bisa bandingkan nanti. Oke. Dari dua bilangan ini 3/4. 3/4 agar 4-nya yang di bawah ini menjadi 12, kita kalikan 3. Kalau kita kalikan 3 di bawahnya, kita juga harus kalikan 3 di atasnya agar nilainya tidak berubah. Kita kali 3, 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Kemudian 2/3-nya, 2/3. 3 untuk menjadi 12, kita kalikan dengan
4. Ini juga dikali 4 pembilangnya. Jadi 2 kali 4, 8. Kemudian 3 kali 4, 12. Nah, bisa kalian bandingkan sekarang. Ini 8 per 12, ini 9 per 12. Nah, kalau penyebutnya sekarang udah sama, kita tinggal lihat pembilangnya saja. Jadi, mana yang lebih besar nilai pembilangnya, itu pecahan yang lebih besar. Jadi, karena ini 9 per 12, kemudian ini 8 per 12. Jadi, yang lebih besar adalah 3 per 4 tadi, ini 9 per 12. Jadi, kita turunin sedikit. Jadi, 3 per 4 lebih dari 2 per 3. Ini lebih dari artinya ya. Atau lebih. Iya, lebih dari. Jadi, jawabannya adalah 3 per 4 lebih dari 2 per 3. Oke, caranya segitu aja. Berapapun besar nanti angka-angka yang ada di pecahan itu gitu. Jadi kalian harus mencari KPK penyebutnya. Oke, segitu dulu materi kita hari ini untuk mengenal dan membandingkan bilangan pecahan. Nanti kakak lanjutkan materinya di video selanjutnya. Oke, sebelum video ini berakhir, silakan kalian klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kakak lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran selanjutnya buat kalian semua. Oke, see you the next video.